Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Amelia Anissa dari kelas IKESIA A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah. Akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya. Hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik, serta tujuannya. Selanjutnya, ada dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma, Qiyas, dan uruf yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Selanjutnya ada tujuan akuntansi syariah. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Yang kelima, diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, ada prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama, ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Yang ketiga, ada prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Selanjutnya, ada prinsip filosofis akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip filosofis humanis. Humanis berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Yang kedua, prinsip filosofis emanipatoris. Emansipatoris berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologi semu. Yang ketiga, prinsip filosofis transendental. Transendental maksudnya adalah bahwa teori akuntansi syariah dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Selain itu, akuntansi syariah juga dapat terkait dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, etnologi, antropologi, dan bidang ilmu yang lainnya. Selanjutnya ada prinsip filosofis teleologikal. Teleologikal memiliki artian bahwa akuntansi syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama manusia, dan juga kepada alam semesta. Pertanggungjawaban ini adalah untuk menuju keberhasilan manusia kepada Sang Pencipta. Selanjutnya ada ciri-ciri akuntansi syariah. Yang pertama, dilaporkan secara benar. Kedua, cepat dalam laporannya. Ketiga, dibuat oleh ahlinya. Keempat, terang, jelas, tegas, dan informatif.
Kelima, memuat informasi yang menyeluruh. 6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. 7. Terperinci dan teliti. 8. Tidak terjadi manipulasi. 9. Dilakukan secara kontinu. Selanjutnya ada kelebihan akuntansi syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil. Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Selanjutnya, menggunakan prinsip jual beli murabahah. Dalam transaksi jual beli, akuntansi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dengan prinsip murabahah, nasabah dan bank akan membuat sistem kerja berdasarkan kesepakatan awal yang dibicarakan di awal antara dua pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga, terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Yang keempat, memiliki unsur tenggang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Teori yang ada dalam akuntansi juga tidak sekedar mengatur dan memperhitungkan kepentingan bisnis, tapi juga memperhitungkan kepentingan yang memiliki unsur toleransi pada semua pihak. Yang kelima, landasan hukum dari Tuhan. Dengan menggunakan sistem akuntansi syariah, landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah agama Islam, di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Tuhan. Selanjutnya ada karakteristik akuntansi syariah. 1. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur mansyir, tidak mengandung unsur gharar, serta tidak mengandung unsur haram. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Yang keenam, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. B. Akuntansi perbankan syariah. PSAK 59. Akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, penyisihan kerugian aset. Perbedaan mendasar antara PSAK 59 dengan PSAK terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya ditujukan untuk entitas bank syariah saja, tapi juga untuk entitas syariah dan konvensional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.